Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran kimia di kelas 11 IPA. Saya Siti Julaiha dari SMA Negeri 1 Ciampel, Karawang. Adapun skema dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari 1. Deskripsi masalah, 2. Akar masalah, 3. Alternatif solusi, dan yang terakhir, hasil dari pemecahan masalah. Pelajaran kimia sulit pastinya, tapi sebenarnya menarik. Belajar kimia bikin pusing karena hafalannya banyak, hitungannya juga sulit. Pernyataan di atas salah satu contoh perasaan siswa, bahkan mungkin mewakili mayoritas siswa jika ditanya tentang pelajaran kimia. Benarkah kimia itu sulit? Bisakah kita belajar kimia dengan menyenangkan? Di layar bisa dilihat polling dari beberapa siswa yang saya tanyakan apakah kimia itu merupakan pelajaran yang sulit. Hampir 80%, 82% siswa menjawab iya, bahwa kimia itu pelajaran yang bikin pusing, hafalannya banyak, hitungannya sulit, dan 18% menyatakan bahwa kimia merupakan pelajaran yang menyenangkan dan tidak sulit. Akar masalah yang ada, materi dalam pelajaran kimia itu meliputi hafalan dan hitungan, sehingga logika, matematika, dan bahasa merupakan prasyarat untuk belajar kimia. Siswa yang kemampuan matematikanya rendah umumnya cenderung tidak tertarik untuk mempelajari kimia. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pelajaran kimia itu dianggap sulit oleh siswa. Agar mudah belajar kimia, maka diperlukan cara yang menarik. Berikut ini beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan di atas. Yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang menyenangkan, seperti demonstrasi, praktikum, menggunakan hafalan-hafalan dengan lagu, puisi, ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik bagi siswa. Yang kedua, kuasai dasar matematika. Karena jika dasar matematikanya sudah dikuasai, maka dalam menghitung pembelajaran kimia itu bisa dengan mudah. Yang ketiga, perkuat pemahaman bahasa. Yang keempat, memakai cara unik untuk menghafal. Contohnya, dalam menghafal unsur-unsur kimia dalam sistem periodik, terutama dalam golongan utama, lebih mudah menggunakan kalimat tertentu. Contohnya untuk golongan gas mulia. Bisa dengan menggunakan kalimat heboh negara Arab karena senyum rini. Heboh itu menunjukkan unsur helium, negara itu menunjukkan unsur Ne, Arab itu menunjukkan unsur Ar, karena itu menunjukkan unsur Kr, senyum itu menunjukkan unsur Xe, rini itu menunjukkan unsur Rn. Nah, itu salah satu cara unik untuk menghafal dalam pembelajaran kimia. Yang kelima, dengan memanfaatkan internet. Dengan membaca buku untuk anak zaman sekarang itu membosankan sehingga lebih menarik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Dan yang ketiga, dengan belajar kontinu. Dengan belajar kontinu, kita bisa menguasai sesuatu dengan mudah dibandingkan dengan belajar sistem SKS atau sistem kebut semalam. Itu beberapa solusi yang bisa dilakukan. Ini salah satu contoh metode pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Ini dengan menggunakan metode praktikum, menggunakan alat-alat dan bahan yang sederhana. Ini pun sama, menggunakan metode praktikum, menggunakan alat yang sangat sederhana. Ataupun dengan cara menghafalkan materi kimia dengan menggunakan lagu.
ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon. Nah, itulah salah satu metode-metode pembelajaran yang saya gunakan. Selain praktikum, dapat juga melalui lagu atau puisi, sehingga mereka mudah dalam menghafalkan materi kimia, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu agar belajar kimia lebih menyenangkan. Nah, itu dan ternyata hasilnya alhamdulillah siswa-siswa SMA Negeri 1 Ciampel menyenangi kimia, tapi tetap saja dalam pembelajaran hitungannya mereka mengalami kesulitan karena mereka kurang menguasai dasar-dasar matematika. Demikian pembahasan tentang permasalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.